Audio Jungle. Audio Jungle. Anda tentu sudah 4 kali mendongeng dan sudah berlatih mendongeng dan sudah menjiwai apa itu dongeng. 1 dari sisi bentuk dongeng, 2 dari sisi nilai dongeng, 3 dari sisi azas kemanfaatan dongeng, yang keempat fungsi dari sebuah dongeng, dan yang kelima itu entertaining dongeng. Nah, era sekarang itu percuma paham bentuk dongeng, percuma tahu manfaat dongeng, percuma tahu fungsi dongeng, percuma tahu manfaatnya kalau tidak bisa entertaining. Karena kunci pemahaman anak, orang lain terhadap dongeng itu adalah entertain. Nah, entertain itu didukung oleh kemasan. Ketika kemasanmu itu dongengnya tidak punya greget, suaranya datar, tidak bisa membedakan tokoh satu dengan tokoh lain dengan warna suara, kemudian tidak ada ekspresimu, lalu Anda tidak menjangkau peserta supaya peserta terlibat, habis. Ya kan? Dongeng habis. Sia-sia. Nggak ada gregetnya, nggak ada hasil. Nah, oleh karena itu, kita perlu tampaknya mengulang sekali lagi yang entertaining. Kalau sudah entertaining, dia punya meaning. Lah kalau dongeng nggak entertaining, meaningnya nggak tersampaikan. Padahal kan maksud dongeng itu meaning. Ya kan? Meaning, entertaining. Anda meresap meaningnya tadi? Nah, dongeng yang bagus, langkah-langkahnya apa? Yang pertama kan tujuan. Tujuan apa dongeng itu disampaikan? Tujuan apa? Ya kan? Lalu siapa yang akan menerima dongeng? Apakah orang tua? Apakah mahasiswa? Apakah pelajar? Atau anak kecil? Sama-sama dongengnya sang kuryang yang mendengarkan orang tua. Kan beda kemasannya dengan yang mendengarkan mahasiswa. Sama-sama sang kuryang. Anak SMP, SMA, kan beda kemasan sang kuryangnya dengan anak TK. Kan harus ada. Jadi langkah pertama tujuan dongeng. Ya. Langkah kedua, siapa yang menjadi sasaran dongeng itu? Anda bisa mendongeng di para guru besar. Mana ada 40 guru besar. Kamu akan mendongeng di depan guru besar. Kalau gaya dongengmu ke anak-anak, guru besarnya lari semua. Hilang satu-satu. Kalau dongengnya kayak tadi, sudah pintunya ditutup, kamu suruh keluar. Jebret lah, nggak usah dongeng. Tapi karena manusiawi, pura-pura. Ya kan? Pura-pura itu. Ya. Nah, yang ketiga, kalau sudah siapanya, baru materinya seperti apa, kemasannya. Sudut mana yang paling bagus ini untuk sang kuryang, untuk sang profesor ini? Apakah sudut dialog ketika sang kuryang ingin mengawini ibunya? Ataukah ketika dia manah anjing yang itu adalah jelmaan dari bapaknya? Ataukah ketika dia marah karena merasa ditipu dengan suasana pagi sehingga tidak bisa terbendung sungai itu? Atau karena clue azas kemanfaatan kebertahanan seorang ibu? Begitu. Nah, jadi yang ketiga materinya. Nah, yang keempat baru metodenya. Apakah kamu mulai dengan jeritan? Apakah
ajakan, apakah suara tertentu, itu yang keempat. Lalu medianya apa yang kelima? Dengan pola yang tadi tujuannya ini, yang ikut itu ini, yang menjadi pendengar dongeng itu ini, materinya sudah dikemas seperti ini, metodenya begini, medianya apa kalau gitu? Kalau gitu saya mau pakai media film. Atau media apa? Media boneka, media apa? Nah baru yang terakhir, evaluasi. Dikatakan berhasil itu seperti apa? Apakah ada reward? Ada umpan balik dari peserta? Yang umpan balik itu bersifat positif atau apa? Begitu dongeng yang hebat. Anda sudah paham tentang 4 payung dongeng kan? Ada legenda, fabel, mite, sage. Dan roh keempat ini, inti dari keempat ini kan bagus. Contoh, Malin Kundang. Kalau pesertanya adalah ibu-ibu, Anda mendongeng Malin Kundang, fokusnya adalah peran ibu di situ. Mengapa Malin Kundang itu menjadi batu? Karena ibu mengutuk. Nah pertanyaannya mengapa ibu kok sampai mengutuk? Andai ibunya Malin Kundang nggak mengutuk, kan nggak jadi batu. Andai ibu Malin Kundang memaafkan, kan nggak jadi batu. Memaafkan dan biarkan anaknya kaya dan tidak mengakui dia, yang penting kan. Tapi kan wanita itu suka cepat marah, cepat mengutuk. Maka dari situ ada pelajaran seorang ibu tidak boleh cepat marah, tidak boleh marah yang meluap-luap, dan terakhir tidak boleh mengkutuk. Karena kutukan seorang ibu itu berbahaya. Mbok jadi bapak aja, bapak kan nggak pernah ngutuk. Ya, ya kan Malin Kundang itu, andai ibunya nggak ngutuk. Ya, ternyata dari kisah dongeng lama itu aspek perempuan yang banyak diceritakan karena ya kutuk mengutuk itu. Sekarang hantu yang paling banyak hantu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya kan? Ada kuntilanak, sundel bolong, suster ngesot, terus pocong itu pasti perempuan rata-rata. Loh iya perempuan. Terus yang rambutnya panjang itu apa? Kuyang. Rata-rata perempuan. Mengapa? Karena itu hantu yang sebenarnya reflektif bagi seorang wanita. Wanita itu tidak boleh mudah marah. Sebab kalau mudah marah dia akan mengkutuk. Marahnya tidak pernah bisa dihentikan wanita itu kalau marah. Nah ketika meluap bahaya. Mengucapkan apa saja. Sehingga yang diucapkan itu betul-betul menjadi keinginan dasar dia terjadi. Akhirnya nangis, anaknya jadi batu. Maka jadi perempuan yang kuliah, yang sudah berpendidikan, jangan sampai meledakkan emosi sehingga dunia ini kayak kiamat, gunung meletus, sungai airnya meluap. Ya, tidak boleh. Kisahnya kan gini. Ada Dewa Guru, Betara Guru, punya Dewi Uma, punya anak. Lalu anaknya ini tanya ke ibunya dan ibunya tersinggung. Ya kan? Ketika tersinggung, marah ibunya, dibunuh anak itu. Akhirnya tulangnya, sumsumnya disedot. Itu. Akhirnya dikutuklah si Dewi Uma ini, diusir dari kayangan.
Akhirnya di bumi buat ontran-ontran, semua diganggu, semua di apa? Semua diganggu. Ya kan? Itu kan wanita itu. Lambang dari marah yang... Nah, setelah itu, Sudamala, tahu Sudamala? Sudamala itu Sadewa, saudaranya Nakula. Ya, Dewa Wisnu ke situ, dia marah ke Sudamala. Tak-taunya berubah jadi ini, terus dimaafkan oleh Dewa Guru, kembali ke Kayangan. Jadilah selesai. Makanya ada cerita calon arang. Calon arang itu era Airlangga, walau alam, terjadi di Kediri. Calon arang itu seorang dukun, perempuan, jahat, ya, sekali mati. Mati. Punya anak gadis. Yang nggak kawin-kawin. Karena nggak laku. Karena tahu ibunya tukang sihir, calon arang. Akhirnya marah dia pada orang-orang yang nggak mau ngereken, memperhatikan anaknya. Marah. Gitu. Akhirnya datanglah Airlangga untuk menyelesaikan itu. Perempuan lagi kan? Jadi kalau dengan ibu-ibu, stressingnya ibu-ibu. Kalau dengan bapak-bapak, stressingnya bapak. Gitu. Ya, stressingnya bapak. Dan dongeng-dongeng di Indonesia rata-rata yang dia legenda atau sage, itu rata-rata nggak punya bapak. Ya kan? Rata-rata rondo. Kayak Joko Jumput, rondo. Joko Berek, rondo. Ya kan? Rata-rata rondo. Kenapa ya? Dan tokoh bapak itu jarang. Contohnya bawang merah, bawang putih. Iya kan, peran ibu yang ditonjolkan, peran bapaknya enggak. Iya kan? Dan bapak enggak nasihati ibu dan diserahkan sepenuhnya. Cinderella. Ada enggak peran bapak di situ? Enggak ada, peran ibu. Ibu tiri juga kan? Ya, Cinderella. Kemudian kisah Nawang Wulan. Kisah Nawang Wulan, tokoh utamanya siapa? Nawang Wulan, bukan si laki-lakinya. Terjadinya Danau Toba. Peran bapak. Peran ibu juga kan, yang ikan itu ya. Mencari ikan itu ibunya. Nah, jadi kalau mau jadi pendongeng, jadilah pendongeng yang hebat. Diawali di kuliah ini, diawali di belajar ini. Jadi jangan hanya sekadarnya memenuhi kebutuhan perkuliahan. Makanya nanti diulang sekali lagi lah saya untuk pengambilan kompetensi Anda ya. Yang enak itu ada merunduknya, ada pada suatu hari seekor kelinci berjalan, cuk, 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 hingga pada suatu hari ada seekor kelinci berjalan. Ini diem aja. Coba mana bonekanya sini. Ini lucu. Saya tadi tertawa melihat Anda mendongeng. Ya, jadi dongeng itu Anda tahu strukturnya tadi kan. Setelah itu harus entertaining. Entertaining ini pakaianmu sesuaikan dengan dongengmu. Senyummu sesuaikan dengan dongengmu. Ya. Tidak hanya menggugurkan kewajiban. Dongeng yang bagus, di samping ditunjang oleh isi dongeng itu, sebenarnya juga terletak pada kemasannya. Ya kan? Umpama Lion King. Kalau didongengkan
Ya gitu-gitu aja Lion King. Tapi karena difilmkan, dikemas dengan filmis, dikemas dengan orang film, jadi bagus Lion King 1, Lion King 2. Ya ada Mufasa, bapaknya itu. Ada pamannya yang jahat itu siapa? Pernah lihat Lion King? Ya kan? Bagus. Itu ya. Jadi dongeng itu pahami strukturnya, isinya, bentuknya, manfaatnya, fungsinya. Yang kedua, entertainingnya. Yang paling penting dongeng itu entertaining. Berkat entertaining, dongeng Thor, anaknya Zeus, gara-gara palu yang tidak ada bisa mengangkat kecuali Thor, karena kemasannya bagus, terkenal sedunia. Padahal itu ya dongeng dulu yang saya juga baca itu waktu dulu itu. Biasa, tapi begitu dikemas dengan filmis, bisa terbang, bisa ngangkat palu sampai nggak bisa kuat, lalu palu dan tahu kisahnya, menyenangkan. Ya kan? Anda tahu dongeng Huluk? Setelah difilmkan baru kita tahu, oh Huluk itu fantastik, punya kekuatan hebat gara-gara salah suntik hormon gitu kan, jadi hijau gitu. Sampai orang itu benci tapi seneng. Kamu mau dinikahi oleh Huluk? Nggak mau, tapi seneng lihat kepahlawanan Huluk, gitu loh. Nah, Anda pernah lihat film Cinderella? Nah, kan asik itu. Padahal kan sama dengan bawang merah, bawang putih. Hanya kemasannya yang beda, entertainingnya yang beda, hasilnya beda. Cinderella dikenal sedunia, semua anak nonton, bapak-bapak nonton, ibu-ibu nonton. Bawang merah, bawang putih difilmkan hanya orang Indonesia yang nonton. Karena kemasannya yang... Coba bawang putihnya itu... ketika dia nyuci baju ke sungai digambarkan dengan wah bagus, orang akan patuh. Kasian ya bawang putih ya, anak tiri yang iya. Kamu nanti kalau jadi ibu tiri seperti itu enggak? Ya jangan mau jadi ibu tiri ya, dan berdoa tidak menjadi ibu tiri. Tapi kan harus siap juga ya. Enggak lah. Wong ibu kandung saja bisa jadi batu anaknya. Sangkuriang itu. Coba waktu itu ibunya enggak mengumpat, enggak mengutuk. Kan Sangkuriang bisa hidup kaya raya. Maling kundang bisa kaya raya. Maling kundang ya. Sangkuriang bapaknya dibunuh dan dia jatuh cinta sama ibunya. Ya, karena ibunya cantik terus. Tapi itu pengaruh psikologi ya, Oedipus kompleks. Ya, saya dulu pernah cerita ya. Baik, saya pikir itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya saya pengennya ngulang satu kali lagi nanti. Waktu ngulang itu kita itu mendongeng kepada mahasiswa atau ya dongeng biasa kayak anak-anak gitu gimana? Atau gimana, Bro? Kita kan hidup di dunia real. Kalau dunia real, dunia nyata, ngapain kamu bayangkan dongeng di anak-anak? Ngapain kamu dongengkan bayang di orang tua? Ya dongeng di depan temanmu, bagaimana temanmu kelak ketika jadi sarjana punya kekuatan perubahan setelah mendengar dongengmu itu. Jadi di hadapan teman. Paham ya? Jadi simulasinya jangan terlalu jauh lah, di hadapan temanmu. Ayo seperti apa coba? Ya. Nah dongengnya Anda boleh memilih. Memilih dongeng yang sudah ada atau membuat sendiri. Pada suatu hari ada seorang mahasiswa yang merasa serba pinter karena dia bangga dengan kata mahasiswa.
Ketika tahu dosennya memberi mata kuliah, dia selalu bertanya, hanya itu yang diomongkan. Hanya itu yang diberikan. Ngomong apa itu? Suatu saat, dia selalu menyombongkan diri dan meremehkan dosen siapapun. Tidak ada satu dosen yang dia ikuti, karena dia merasa bisa belajar sendiri. Ketika dia liburan menghadapi sebuah problem, dia dikeroyok oleh 6 orang. Dengan jawaban tertentu, dia bisa selamat dari keroyokan itu. Ternyata dia tidak bisa menjawab. Akhirnya dia minta tolong. Nah, yang datang, temannya datang. Lalu dijelaskan oleh temanmu. Temannya itu jelaskan ke orang 6 itu. Orang 6 itu langsung melepas dan minta maaf. Terus dia tanya ke temannya itu, kamu ngerti dari mana? Loh, itu kan yang diomongkan dosen kita. Ya Allah, astagfirullah. Saya tidak pernah mendengarkan kata dosen karena saya menutup diri. Ternyata yang diomongkan dosen itu banyak, cuman saya tidak pernah mendengarkan. Akhirnya tersadarlah mahasiswa itu. Dan mahasiswa itu hidup bahagia. Sampai suatu saat dia tidak pernah menolak informasi dari manapun. Tapi dia punya alat saringnya. Apakah itu benar? Apakah itu baik? Apakah itu bijaksana? Oh, semua orang akan mendapatkan informasi, kata mahasiswa yang sudah sadar itu. Tapi tidak semua informasi itu benar. Dicek kebenarannya. Oh, ternyata benar. Kalau benar, apakah baik? Ternyata tidak baik, maka informasi itu nggak akan pernah dia share ulang ke orang lain. Kalau memang baik, dia share. Ketika di-share karena baik, apakah bijak nge-share-nya pagi hari? Apakah bijak nge-share-nya malam hari ketika tidur? Kalau gitu saya share besok pagi saja. Akhirnya informasi itu bermanfaat. Mahasiswa itu sadar bahwa informasi itu jutaan. Tetapi dari jutaan itu hanya beberapa yang mengandung kebenaran. Semuanya hoaks. Dan dari kebenaran itu ada beberapa yang memberikan kebaikan. Maka intinya, jika Anda berkomunikasi lewat medsos, jangan mudah meneruskan. Karena bisa jadi itu hoaks. Supaya tidak punya hoax, lewatlah dunia keilmuan. 1, apakah dia itu benar? 2, apakah itu dia baik untuk orang lain? 3, apakah bijak kamu menyampaikannya? Paham ya? Oke. Pak, maksudnya bijak gimana, Pak? Informasinya benar, dia dapat A. Dan baik kalau diomongkan ke dia, ya kan? Tapi kan nggak baik saat ngomongkan ada temannya yang dapat D. Kan nyinggung temannya, jadi nyampaikannya ditunda. Besok ketika bertemu, nah susah loh. Nah itu bisa disampaikan lewat dongeng, sehingga dongengnya nanti audiensnya adalah temanmu. Ya, temanmu. Wah, dan dongengnya ciptaan sendiri. Sudah tidak dongeng, sudah tidak legenda, sudah tidak mite yang sudah ada ciptaan orang, tapi kamu menciptakan sendiri. Paham ya? Oke, terima kasih. Sampai di sini. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Audio Jungle. Audio Jungle.